Suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan bambu yang tumbuh di tepi sungai. Malam itu langit tak berbintang, hanya kabut tipis yang melayang rendah menyelimuti aliran air yang tampak hitam seperti cermin raksasa. Desa Sumberjati telah lama menyimpan satu larangan yang tak tertulis. Jangan dekati sungai setelah matahari terbenam. Namun bagi Rian, larangan itu hanya tahayul yang dibuat agar anak-anak tak bermain di malam hari. Ia sudah lama bosan dengan cerita-cerita aneh dari orang-orang tua di kampung. Ah, cuma sungai biasa. Masa iya air bisa makan orang? Gumamnya sambil memegang kail bambu dan senter kecil. Jam di tangannya menunjukkan pukul 11 malam ketika ia tiba di tepi sungai. Angin berembus pelan membawa aroma lumpur dan daun basah. Di sisi lain, suara kodok dan gemericik air terdengar menenangkan, setidaknya pada awalnya. Ia menancapkan senter di tanah, melempar umpan, lalu duduk di atas batu besar. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan dari arah desa, mungkin dari hajatan. Tapi kemudian, suara itu tiba-tiba hilang, digantikan oleh keheningan yang aneh. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut yang semakin tebal dan bayangan pohon di permukaan air yang bergerak perlahan. Halah, aku ini kenapa jadi parno? Ia tertawa kecil, berusaha menenangkan diri. Namun, tawa itu berhenti saat air di depannya tiba-tiba bergerak melawan arus. Seolah ada sesuatu besar yang berenang di bawah permukaan. Getarannya terasa sampai ke kakinya. Rian menatap air itu, dan pada saat itulah, sepasang mata menyala merah muncul dari dalam kegelapan sungai. Ia mundur setapak, napasnya tercekat. Dari dalam air, muncul kepala seekor ular besar, hitam pekat dengan sisik mengilap seperti logam. Tapi yang membuat Rian terpaku bukan ukuran atau warna ular itu, melainkan matanya. Mata itu, mata manusia. Ular itu menatapnya dalam diam. Pupilnya sempit vertikal seperti milik reptil, tapi bola matanya bulat dan basah seperti milik manusia yang sedang menahan tangis. Dari moncongnya keluar desis panjang, namun terdengar seperti bisikan lembut seorang perempuan. Rian. Jantungnya serasa berhenti. Ia tersentak mundur, menendang ember umpan hingga terbalik. Air dan cacing berhamburan ke tanah. Siapa itu? Siapa yang manggil nama saya? Tidak ada jawaban. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jangan, datang malam ini. Ular itu mendongakkan kepala lebih tinggi, lalu tiba-tiba menghilang ke dalam air. Permukaan sungai beriak keras, seolah baru saja ada sesuatu yang menyelam dengan kecepatan luar biasa. Rian lari terbirit-birit, meninggalkan kail dan embernya di sana. Ia baru berhenti saat mencapai jalan utama desa. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Sesampainya di rumah, ibunya, Bu Sulastri, langsung keluar dari kamar dengan wajah panik. Rian, kamu dari sungai lagi, ya? Sudah ibu bilang jangan ke sana malam-malam. Bu, di sungai tadi, ada ular besar banget, Bu. Tapi matanya, kayak mata orang. Mendengar itu, wajah ibunya langsung pucat. Ia tak menjawab, hanya menatap anaknya dalam diam. Setelah beberapa detik, barulah ia berucap pelan. Kamu lihat matanya? Iya, Bu. Matanya, kayak manusia. Kalau begitu, dia sudah melihatmu juga, kata ibunya lirih. Mulai sekarang, jangan pernah sebut nama sungai itu lagi. Dan kalau kamu dengar seseorang memanggil dari arah air, jangan dijawab. Rian kebingungan. Maksud ibu apa sih? Cuma ular, Bu. Bukan. Itu bukan ular biasa. Itu Nyi Sari, penunggu sungai sejak dulu. Nyi Sari? Nama itu jangan disebut, bentak ibunya dengan suara bergetar. Lampu rumah tiba-tiba berkedip 2 kali, lalu mati total. Suara air menetes terdengar dari genting, padahal langit di luar cerah tanpa hujan. Di tengah gelap, Rian mendengar sesuatu seperti desisan panjang, berasal dari belakang rumah. Ketika senter dinyalakan, di dinding dekat jendela terlihat bekas lendir panjang, seperti jejak tubuh sesuatu yang melata dari arah luar. Ibunya menutup mulut dengan tangan, matanya berlinang. Dia sudah tahu kamu ada di sini.
Apa yang sebenarnya dilihat Rian malam itu? Siapa sosok di balik nama yang tak boleh disebut? Jawabannya akan membuatmu merinding. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kisah ini baru saja dimulai. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari desa Sumberjati. Embun masih menempel di daun-daun pisang di belakang rumah. Tapi suasana terasa ganjil, hening, seolah seluruh desa enggan berbicara. Di tepi sungai, sekelompok warga berdiri melingkar. Mereka menatap sesuatu di tanah. Rian datang tergesa, masih pucat karena semalaman tak tidur. "Ada apa, Pak?" tanya Rian pada salah satu warga. "Lihat sendiri," jawab pria tua itu tanpa menoleh. Tanah becek di pinggir sungai dipenuhi bekas jejak panjang seperti sisik ular. Tapi anehnya, di antara jejak itu, terlihat bekas telapak kaki manusia. Setiap langkah kaki diapit oleh guratan sisik yang melingkar, seolah sosok itu berjalan setengah melata, setengah berdiri. "Ular dari mana bisa ninggalin jejak kayak gini?" gumam seseorang. "Itu bukan ular," sahut warga lain dengan suara pelan. "Itu dia." Penunggunya bangun lagi. Rian menelan ludah. Ia menatap sungai yang tampak tenang, tapi di bawah permukaannya, air berputar kecil membentuk pusaran lembut. Seketika, bayangan malam tadi muncul lagi di pikirannya, mata merah itu, bisikan lembut yang menyebut namanya. "Kamu yang mancing semalam, kan?" tanya seorang ibu paruh baya dari belakang. "Kau udah dipanggilnya." "Dipanggil?" Rian mengernyit. Kalau penunggu udah nyebut nama seseorang, berarti orang itu udah terikat sama sungainya. Rian tertawa gugup. "Saya nggak percaya hal begitu, Bu. Pasti cuma ular biasa." Tapi ketika ia menunduk, melihat lebih dekat bekas jejak di tanah, napasnya tersangkut di tenggorokan. Di sela lumpur itu, ada sehelai rambut panjang berwarna hitam pekat, masih basah, dan menempel di sisik yang mengering. Rambut itu bergerak pelan tertiup angin, seolah hidup. Sore harinya, Rian menemui sahabatnya, Dimas. Mereka duduk di warung kopi dekat jalan desa. "Serius, Ri, kamu lihat sendiri matanya kayak mata manusia." "Iya, Mas. Dan anehnya, ular itu nyebut nama gue." "Wah, gila. Kalau bener, berarti kamu harus buktiin lagi. Sekali aja, biar warga nggak terus ngomongin kamu." Rian terdiam. Ia tahu ide itu gila, tapi rasa penasaran jauh lebih besar dari ketakutannya. "Oke, tapi kali ini lo ikut gue." "Deal," jawab Dimas dengan tawa kecil yang bergetar. Malam itu, mereka berdua kembali ke tepi sungai dengan membawa senter, kamera ponsel, dan kail. Udara lembab, dan suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Bulan tampak separuh, cahayanya redup memantul di air. "Lihat nih, gue rekam," kata Dimas sambil menyalakan kamera. "Biar kalau ada apa-apa, orang-orang gak bilang kita halu." Namun, baru beberapa menit mereka berdiri di sana, angin tiba-tiba berhenti. Semua suara alam lenyap, tak ada jangkrik, tak ada gemericik air. Hening total. Lalu, dari kejauhan terdengar nyanyian lirih perempuan, seolah berasal dari dalam air. "Lirih air yang tenang, jangan terusik malam ini." Rian dan Dimas saling berpandangan. Dimas menyorotkan senter ke arah sungai. Di sana, terlihat sebuah kain putih robek, terjerat di ranting bambu yang tumbuh di tengah air. Kain itu basah dan meneteskan cairan kental berwarna kehitaman, seperti lumpur bercampur darah. "Apaan tuh?" bisik Dimas. "Kain atau?" Sebelum sempat mereka dekati, kain itu tiba-tiba bergerak sendiri, seperti ditarik sesuatu dari bawah permukaan air. Lalu suara bisikan terdengar di antara riak air. "Rian." Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Dimas menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Tapi saat ia menyorot ke arah tanah, terlihat jejak basah baru, memanjang dari air ke arah mereka. "Ri, itu, bekas langkah baru," kata Dimas terbata-bata. "Jangan bercanda, Mas." "Serius, lihat." Air sungai mulai beriak, membentuk pusaran kecil di tengah arus. Dari dalamnya, muncul sesuatu seperti tangan pucat yang menjulur keluar, menggenggam batu di tepi air.
Tangan itu penuh sisik tipis dan berair, jari-jarinya panjang seperti cakar. Rian terpaku. Astaga! Tangan itu menarik dirinya keluar sedikit demi sedikit. Terlihat sebagian wajah perempuan muda, cantik tapi menyeramkan. Kulitnya pucat kebiruan, rambut panjangnya menempel di pipi, dan di lehernya tampak sisik mengilap. Matanya memandang Rian lurus-lurus, dengan suara serak tapi lembut. "Kenapa kau datang lagi, anak sungai?" Dimas menjerit dan langsung mematikan kamera, menyeret Rian menjauh. Namun sebelum mereka benar-benar bisa kabur, sesuatu menggenggam kaki Rian dari bawah air. Rian menendang, berteriak sekuat tenaga. Air memercik ke segala arah. Dimas menarik tangannya dengan sekuat tenaga sampai pegangan itu terlepas. Mereka berdua lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di jalan desa, Rian menatap kembali ke arah sungai. Di kejauhan, di antara kabut, sosok perempuan itu masih berdiri di tengah air. Melambai pelan, dengan mata bersinar lembut warna keemasan. Sudah 3 hari sejak kejadian di sungai malam itu, tapi Rian belum bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia mendengar suara air menetes di luar jendela kamarnya, padahal hujan tak turun. Dan setiap kali ia menoleh, bayangan perempuan berambut panjang itu seolah berdiri di kejauhan, menatapnya di balik kabut. Ibunya, Bu Sulastri, semakin sering berdoa. Setiap pagi, ia menaruh sesajen kecil di sumur belakang rumah, bungkus daun sirih, bunga melati, dan segelas air putih. Namun malam itu, Rian tak tahan lagi dengan semua rahasia yang disembunyikan. "Bu," katanya pelan, "sebenarnya siapa itu Nyi Sari?" Ibunya berhenti menata bunga. Tangannya gemetar, wajahnya menegang seolah nama itu sendiri membawa kutukan. "Kamu dengar nama itu dari siapa?" "Dari warga, sama dari sungai." "Kau dengar dari sungai?" Suaranya melemah. "Berarti, sudah terlambat." Rian menatap ibunya heran. "Terlambat? Maksud ibu apa?" "Dia bilang aku, anak sungai." "Apa maksudnya itu?" Ibunya tak menjawab. Ia berjalan ke kamar, mengambil kotak kayu tua dari lemari. Kotak itu berdebu, diikat dengan kain merah lusuh. Saat dibuka, di dalamnya terdapat beberapa foto lama yang sudah menguning. Salah satunya memperlihatkan ayah Rian, berdiri di tepi sungai dengan seorang perempuan yang tak dikenal. Rambut perempuan itu panjang, wajahnya setengah tertutup bayangan. Tapi yang membuat Rian merinding, mata perempuan itu mirip dengan sosok yang ia lihat di sungai. "Itu siapa, Bu?" "Dia bukan manusia," suara ibunya bergetar. "Dia penunggu sungai itu. Ayahmu pernah menolongnya, atau lebih tepatnya, membebaskannya." Flashback samar memenuhi benak Rian saat ibunya mulai bercerita. 20 tahun lalu, sebelum Rian lahir, ayahnya, Pak Surya, sering memancing di sungai itu. Suatu malam, ia mendengar suara perempuan menangis di air. Saat mendekat, ia melihat seorang wanita muda terperangkap di jaring ikan, hampir tenggelam. Pak Surya menolongnya tanpa berpikir, tapi ketika disentuh, kulit wanita itu dingin seperti batu, dan matanya berkilau seperti sisik. "Ayahmu mengira itu hanya mimpi," kata Bu Sulastri lirih. "Tapi sejak malam itu, dia berubah. Setiap malam dia pergi ke sungai diam-diam. Dia bicara sendiri, tertawa, kadang menangis. Sampai akhirnya dia menghilang." "Menghilang?" "Ya. Ditemukan hanya bajunya di tepi sungai. Tidak ada jasad. Tidak ada jejak. Sejak itu, warga bilang dia dibawa penunggu sungai." Rian menatap foto itu lagi. Di bagian bawahnya, tertulis dengan tinta pudar. "Untuk Rian, dari ibumu yang menjaga dari air." Darahnya seakan berhenti mengalir. "Bu, ini tulisan siapa?" Ibunya menatapnya dengan air mata jatuh pelan di pipi. "Itu bukan tulisanku. Aku bahkan gak tahu siapa yang naruh tulisan itu di kotak ini." Malam pun tiba. Rian duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang berkabut. Ia ingin percaya semua ini kebetulan. Tapi bayangan wajah perempuan itu terus muncul di pikirannya. Dan kata, "anak sungai," bergema seperti mantra. Samar-samar, dari arah luar rumah, terdengar suara seruling lembut. Nada-nadanya sendu,
seolah memanggil dari kejauhan. Rian membuka jendela perlahan. Di kejauhan, di tepi sungai, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri diam. Cahaya bulan menerpa wajahnya, cantik tapi aneh. Rambutnya menutupi sebagian wajah, namun mata kuning keemasannya menatap langsung ke arah Rian. Perempuan itu tersenyum dan mengangkat tangannya, memperlihatkan kalung berbentuk sisik perak. Kalung ini milik ayahmu, suaranya lembut, mengalun di udara seperti bisikan air. Dia masih di sini, Rian. Bersamaku. Rian tersentak, mundur beberapa langkah. Tapi saat ia menatap lagi ke arah sungai, sosok itu menghilang, hanya menyisakan suara air berputar pelan. Ibunya tiba-tiba masuk ke kamar dengan wajah panik. Kamu lihat dia, ya? Kamu lihat dia, kan? Bu, siapa sebenarnya dia? Apa benar, ayah masih hidup? Dia tidak hidup, Rian, jawab ibunya gemetar. Tapi dia juga tidak mati. Dan kalau kau terus mencari kebenaran ini, sungai itu akan menjemputmu juga. Rian terdiam. Namun di dalam hatinya, rasa takut bercampur penasaran. Karena di lubuk pikirannya yang terdalam, ia merasa suara dari sungai itu terdengar seperti suara ayahnya sendiri. Langit malam itu kelabu. Angin membawa aroma lumpur dan wangi melati yang anehnya terasa segar meski tidak ada bunga di sekitar. Rian berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir lambat. Ia datang sendirian kali ini, tanpa Dimas, tanpa siapapun yang tahu. Suara ibunya yang melarang-larang masih terngiang di kepala, tapi rasa ingin tahu sudah mengalahkan semuanya. Kalau benar ayah masih di sini, bisiknya pelan, aku harus tahu. Ia menyalakan senter dan melangkah ke tepian air. Sinar kuning menembus kabut tipis, memantulkan bayangan pohon di permukaan sungai yang tampak seperti cermin hidup. Rian menunduk, memandangi pantulan wajahnya, namun ada sesuatu yang aneh. Dalam pantulan itu, matanya tampak berwarna keemasan, berkilat lembut seperti mata ular. Apa ini? Gumamnya. Ia menyentuh air, dan mendadak kulit di punggung tangannya terasa gatal. Saat dilihat lebih dekat, sisik-sisik halus muncul di sana, mengilap terkena cahaya senter. Ia terkejut, memukul-mukul tangannya sendiri, tapi sisik itu tak hilang, malah semakin jelas, seolah tumbuh dari dalam kulitnya. Tidak, Aak, apa yang terjadi padaku? Tiba-tiba, dari tengah arus, muncul pusaran air besar, seperti ada sesuatu yang berputar dari dasar sungai. Dari pusaran itu muncul sosok perempuan, berambut panjang, mengenakan kain putih yang basah menempel di tubuhnya. Separuh wajahnya cantik dan lembut, tapi dari pinggang ke bawah, kulitnya bersisik kehitaman, berkilat seperti logam basah. Rian mundur, napasnya memburu. Tapi perempuan itu menatapnya lembut. Jangan takut, Rian. Kamu siapa? Aku, ibumu yang pertama. Suara itu membuat darah Rian berdesir dingin. Itu bohong. Kau pikir darah sungai tidak mengalir dalam dirimu? Kau pikir ayahmu menolongku tanpa meninggalkan sesuatu di dunia manusia? Perempuan itu mengangkat tangannya. Air di sekitar Rian bergetar, lalu membentuk dinding air yang melingkari mereka. Dari dalam dinding itu, muncul bayangan seorang pria, ayah Rian, tersenyum samar. Ayah? Rian? Suara itu bergema pelan, serak tapi hangat. Kau tidak seharusnya kembali ke sini. Tapi darahmu sudah memanggilnya. Sekarang dia akan menjemputmu. Perempuan bersisik itu memeluk udara kosong, dan suara air berubah menjadi jeritan lembut. Aku tidak ingin kehilanganmu juga, Rian. Kau makhluk apa sebenarnya? Teriak Rian. Sosok itu menatapnya dalam-dalam, matanya berkilat sedih. Aku dulu manusia. Aku dikutuk menjadi penunggu sungai ini, karena keserakahan manusia. Tapi darah ayahmu mematahkan kutukanku, sebagian. Dan darahmu adalah jembatan yang tersisa. Rian menggeleng kuat-kuat, melangkah mundur. Tapi air di bawahnya tiba-tiba berubah pekat. Tangan bersisik muncul dari permukaan, menggenggam pergelangan kakinya kuat-kuat, menariknya ke dalam air. Lepaskan aku. Rian berteriak sekuat tenaga. Air meluap, gelap, dan menggulung tubuhnya.
Ia tenggelam dalam arus yang dingin dan berat, lalu mendadak dunia di sekitarnya berubah. Ia kini berada di dalam gua bawah air, diterangi cahaya hijau kebiruan dari dinding batu. Di tengah gua itu, berdiri sosok ular raksasa. Sisiknya berkilau seperti permata, matanya bersinar lembut. Namun anehnya, wajah ular itu sesekali berubah menjadi wajah ayahnya, lalu menjadi wajah perempuan yang sama. Kita tidak bisa memilih darah kita, Rian. Suara bergema di dalam air. Kau adalah bagian dari kami, darah sungai, penjaga batas dunia. Rian berteriak, tapi suaranya tertelan air. Ia mencoba berenang ke atas, tapi arus menahannya kuat-kuat. Dari balik cahaya samar, terlihat Dimas, temannya, menggapai dari kejauhan, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Dimas. Tak ada jawaban. Tubuh Dimas terseret arus, lalu lenyap di kegelapan. Perempuan itu muncul lagi, kini tepat di depannya. Ia menyentuh pipi Rian lembut, meski tangannya bersisik. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu asalmu. Kau bukan orang asing di sungai ini, Rian. Kau adalah bagian dari kami. Air bergetar, gua berguncang. Suara dentuman halus terdengar dari atas, seolah ada petir jauh di permukaan. Perempuan itu menatap Rian untuk terakhir kalinya. Kau akan tahu segalanya ketika air menelan cahaya. Cahaya di gua padam. Gelap total. Beberapa jam kemudian, warga desa menemukan Rian tergeletak di tepi sungai, tubuhnya dingin, pakaiannya basah kuyup. Ia masih hidup, tapi di punggung tangannya, sisik keemasan itu kini tak hilang lagi. Saat ia membuka mata, pupil matanya vertikal seperti ular. Rian terbangun di kamarnya dengan napas tersengal. Tubuhnya menggigil, dan di bawah cahaya lampu, sisik keemasan di tangannya tampak jelas. Ibunya masuk dengan wajah pucat. Rian, dari mana kamu semalam? Aku. Rian ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Matanya menangkap sesuatu, sebuah jejak basah berbentuk kaki ular, memanjang dari jendela menuju tempat tidurnya. Ibunya menunduk, melihat jejak itu, lalu menutup mulut dengan tangan gemetar. Kau sudah melihatnya, ya? Melihat apa? Dia. Perempuan itu. Suara ibunya serak, bergetar antara takut dan sedih. Kau pikir ayahmu meninggal karena tenggelam? Tidak, Rian. Dia dipanggil kembali ke air itu. Karena dulu, dia yang menyelamatkan makhluk itu, tapi dengan harga darahnya sendiri. Rian menatap ibunya, ngeri. Apa maksud ibu? Makhluk itu, dia bukan cuma penjaga sungai. Dia adalah roh penebus, terlahir dari kutukan orang-orang yang mati tanpa jasad. Ayahmu menolongnya, tapi dalam proses itu, dia menyerahkan setengah jiwanya. Air mata mulai mengalir di pipi ibunya. Dan kini, sisa jiwanya hidup dalam tubuhmu. Rian terdiam. Di telinganya, samar-samar terdengar bisikan air. Rian, pulanglah. Ia memegang kepalanya, merintih kesakitan. Ibu, aku dengar suaranya lagi. Ibunya memegang bahunya, tapi tangannya terasa dingin. Bukan dingin manusia, melainkan dingin seperti air sungai di malam hari. Ibu? Wajah ibunya tiba-tiba berubah pucat, matanya berwarna keemasan sesaat. Dia sudah di sini, Rian. Kau tak bisa lari darinya lagi. Lampu di kamar berkelap-kelip, udara menjadi berat. Dari lantai, air merembes keluar, membentuk genangan kecil yang makin lama makin tinggi. Dari dalam air itu, muncul bayangan tubuh perempuan bersisik, perlahan bangkit seperti keluar dari cermin air. Rian mundur, menabrak dinding. Kenapa kamu terus mengejarku? Aku bukan bagian dari kalian. Tapi kau sudah memanggilku dengan darahmu. Suara itu lembut tapi tegas, seperti ombak kecil di malam hari. Darahmu telah membuka jalan antara dunia manusia dan dunia sungai. Perempuan itu mendekat. Di belakangnya, air berputar membentuk pusaran besar, dan dari dalamnya muncul bayangan orang-orang tenggelam. Wajah Dimas, ayah Rian, dan puluhan sosok lain dengan mata kosong. Mereka semua adalah jiwa yang tidak sempat kembali. Mereka terjebak di antara dua dunia,
menunggu jembatan untuk dibuka. Dan aku. Kau adalah jembatan itu. Rian menggeleng keras, tapi tubuhnya sudah gemetar hebat. Sisik di lengannya kini menjalar hingga ke leher. Aku bukan makhluk sepertimu. Belum, jawab perempuan itu sambil tersenyum. Tapi waktumu hampir tiba. Air menyentuh kaki Rian, lalu naik hingga menelan tubuhnya. Ia meronta, tapi tak bisa bergerak. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan itu berubah. Dindingnya meleleh menjadi gelombang air, dan Rian kini kembali ke gua bawah sungai. Tapi kali ini guanya berbeda. Di tengah ruangan bawah air itu, berdiri patung batu besar berbentuk manusia dengan kepala ular, dikelilingi tulisan kuno di dinding. Perempuan itu berjalan mendekat, rambutnya melayang pelan dalam air. Tempat ini disebut sangkalan air. Disinilah roh-roh sungai dilahirkan kembali. Kenapa kau tunjukkan ini padaku? Karena ayahmu meninggalkan pesan untukmu. Ia menepuk dada patung batu itu. Retakan muncul, dan dari dalamnya keluar suara pria, lembut tapi penuh penyesalan. Rian, jika kau mendengarnya, berarti darahku sudah memanggilmu. Ayah? Maafkan aku, nak. Aku menyesal telah membuka pintu antara dunia manusia dan mereka. Tapi hanya kau yang bisa menutupnya. Bagaimana caranya? Dengan memilih. Kau bisa ikut bersama kami, menjadi penjaga sungai. Atau, kau menutup pintu ini dengan mengorbankan darahmu sendiri. Rian menatap kedua sosok di depannya, perempuan bersisik dan bayangan ayahnya. Air di sekeliling mulai bergetar. Aku. Tenggorokannya tercekat. Aku cuma ingin semuanya berakhir. Perempuan itu tersenyum sedih. Kalau begitu, kau harus melawan darahmu sendiri. Tiba-tiba, ular raksasa muncul dari dasar air, melingkar di sekitar mereka, matanya bersinar keemasan terang. Ia membuka mulutnya lebar, menatap Rian dengan tatapan seperti mengenalinya. Kau siap, penjaga kecil? Suara itu bergema. Rian menatap makhluk itu dengan mata yang kini berwarna emas penuh. Kalau ini takdirku, aku akan mengakhirinya malam ini. Air meledak dalam cahaya terang, putih, biru, dan emas berputar di seluruh gua. Jeritan roh, gemuruh sungai, dan suara doa samar menyatu menjadi satu nada panjang. Lalu, semuanya sunyi. Pagi harinya, warga menemukan sungai itu kering sebagian, seperti ada sesuatu yang menyedot air dari dalam. Tak ada jejak Rian. Tapi di tengah dasar sungai, berdiri patung batu baru, menyerupai Rian, dengan mata keemasan yang menatap ke arah matahari. Dan ketika malam tiba, patung itu bernapas. Sudah seminggu sejak peristiwa malam itu. Sungai yang dulu bergemuruh kini berubah tenang. Warga desa mulai berani melintas lagi, tapi setiap kali mereka menatap ke permukaan air yang jernih itu, ada rasa aneh, seperti sedang diawasi dari bawah. Bu Sulastri duduk di tepi sungai dengan wajah lelah. Ia menatap permukaan air, matanya kosong. Di tangannya, ada kalung sisik perak yang dulu dibawa sosok perempuan sungai. Kalung itu kini memancarkan cahaya samar, seperti detak jantung. Rian, bisiknya lirih, kau di mana sekarang, nak? Angin berhembus lembut. Daun-daun bambu di tepi sungai bergoyang, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Dari dalam air, muncul gelembung kecil yang naik perlahan ke permukaan. Lalu, sesuatu menyentuh tangan Bu Sulastri. Ia menatap air dan melihat bayangan wajah Rian, tersenyum di bawah permukaan. Ibu, jangan menangis. Sungai ini sudah tenang sekarang. Rian, kau masih hidup. Aku tidak tahu, Bu, tapi aku bisa melihat segalanya. Aku bisa mendengar doa ibu, dan suara sungai ini. Air di sekeliling berputar perlahan, menciptakan pusaran kecil yang menenangkan. Kau harus kembali, nak. Dunia ini bukan tempatmu sekarang. Aku tahu, Bu. Tapi kalau aku pergi, mereka akan kembali. Semua roh yang dulu ditahan ayah, mereka akan mencari jalan keluar lagi. Bu Sulastri terdiam, menahan air mata. Kau tak seharusnya memikul dosa ayahmu. Aku bukan menebus dosanya, Bu, jawab Rian pelan. Aku melanjutkan tugasnya. Cahaya di sekeliling air semakin terang,
membentuk lingkaran emas di permukaan. Bayangan Rian perlahan memudar, tapi sebelum benar-benar hilang, ia sempat berkata pelan. Sungai ini akan tetap hidup, selama ada yang mengingat namanya. Dan ketika bayangan itu menghilang, kalung di tangan Bu Sulastri pecah, berubah menjadi serpihan cahaya yang tenggelam perlahan ke dasar air. Beberapa minggu kemudian, sungai itu menjadi tempat ritual syukuran desa. Warga menabur bunga, menyalakan lilin, dan berdoa bersama. Namun di antara mereka, ada satu orang baru, seorang pemuda yang tak dikenal, berdiri diam di tepi air, memakai kalung sisik perak di lehernya. "Permisi, Pak," kata salah satu warga. "Anda siapa?" Pemuda itu tersenyum. "Aku cuma penjaga kebersihan sungai." Warga mengangguk dan berlalu. Tapi ketika mereka pergi, bayangan pemuda itu berubah. Matanya memantulkan warna keemasan, dan kulit tangannya memunculkan kilau halus seperti sisik. Ia menatap sungai yang tenang, lalu berkata pelan, "Tenanglah, jangan panggil siapapun lagi." Angin berhembus lembut. Air bergetar sebentar, lalu tenang kembali. Namun jika diperhatikan dengan saksama, di dasar sungai, tampak patung batu berbentuk rian, kini setengah retak, tapi dari retakan itu, air terus keluar mengalir jernih. Dan tepat saat kamera bergerak mendekat ke wajah patung itu, matanya berkedip. Sungai itu memang tenang sekarang. Tapi, setiap malam bulan purnama, jika kau lempar batu ke airnya, akan ada yang mengembalikan batu itu ke tepi.